Nuansa hijau Bukit Baloli, Luwu Utara dipadukan dengan budaya tarian merupakan kekayaan Indonesia yang memesona. Tarian Bunga-Bungana oleh Sanggar Seni Mamesa terlihat elok di atas savana. Goresan warna yang indah tak hanya berasal dari alam, namun arsitektur karya anak Indonesia. Kampung warna-warni ini bernama Maipi. Lokasinya berada di Desa Lero. Kampung ini terbilang baru, yaitu sejak tahun 2017. Adanya aliran sungai membuat kawasan wisata ini terasa sejuk dan menyegarkan. Apalagi ketika melihat anak-anak yang sedang bermain air. Tak sadar, saya pun tersenyum ikut merasakan kebahagiaan mereka. Momen yang tak dapat dirasakan di ibu kota. Lokasi yang berbeda. Di Baloli, Luwu Utara, kami menemukan sebuah tempat yang menyajikan kesejukan dan ketenangan. Jadi ini dia rumah pohon. Dahulunya di sini tuh tempat les bahasa Inggris, namun sekarang dijadikan tempat wisata dan ini semua gratis. Namun penampilannya lebih menarik, lebih bagus, warna-warni, pokoknya memanjakan mata. Saya nggak sabar mau lihat. Ini rumah pohon ini udah ada dari tahun berapa, Mas? Tahun 2016. 2016? Ya, pas Gerhana Matahari Total. Oh gitu. Ini semua full dari kayu atau gimana? Dari semuanya dari sampah. Kalau untuk material lainnya kan bahan bangunannya dari kayu-kayu yang tidak dipakai di kebun-kebunnya orang diminta. Kalau tadi pas di bawah itu kan ada yang menarik perhatian saya, itu ada sandal-sandal. Itu kenapa Mas pakai sandal di dinding-dinding? Kalau itu kan sebagai mempercantik saya karena barang itu kan barang yang sudah tidak dipergunakan lagi, daripada dibuang di jalanan atau di mana saja. Lebih baik kita pergunakan untuk memperindah tempat ini. Oke, terus menariknya atapnya nih Mas, ini tuh dari apa sih bahannya? Kalau bahan atap dari daun sagu. Daun sagu. Ya. Terus tadi kalau yang di bagian tengah itu kan kayak ada rumbai-rumbai, itu dari daun kering. Daun Ya, apa? kalau untuk plafonnya kan dari daun pisang semua. Menikmati pemandangan pepohonan di pinggir sungai menjadi cara membahagiakan pikiran dengan kesejukan alam. Berbagai macam makanan khas Luwu Utara dapat memanjakan lidah penikmat kuliner. Contohnya saja menu makanan berbahan dasar coklat di salah satu restoran yang berada di Masamba. Menu ini cukup unik. Semuanya terbuat dari coklat. Contohnya saja variasi mie. Ini andalannya apa Mbak makan? Mie kering coklat sama mie ayam coklat.
Jadi ini semua dari coklat gitu Bu? Ini ya semua dari bahan coklat. Oh ya, Iya, kita yang kelola sendiri. Dari minyak itu kita sendiri yang buat. Jadi nggak pakai pengawet dan apa-apa. Oke Bu. Iya. Saya pesan itu ya Bu ya. Iya. Jadi ini dia mie-nya. Ternyata beneran warna coklat. Tapi kalau dilihat sebenarnya bentuknya nggak kayak mie ayam. Iya, kayak kue tiaw. Nggak berasa coklat sama sekali. Tapi ya rasanya mie ayam. Tapi enak kok. Kenyal-kenyal gitu nih. Coba lagi ya. Halo Mbak, Halo Mas. ya gimana? Udah dirasain? Unik sih karena pakai madu ya, jadi manisnya tuh beda. Oh gitu. Ini produk asli lokal Masamba loh. Asli Mas Sambal. Iya. Sebenarnya memang coklat itu khas dari Mas Sambal sampai akhirnya diolah jadi minuman, jadi makanan juga. Seberapa banyak sebenarnya Mas produksi di sini? Hasil kakao terbesar itu kan dari Masamba Luwu Utara. Nah, makanya kita inisiasi buat produknya. Selama ini biji aja yang kita kirim keluar. Keluar tuh kemana? Ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang ekspor. Nah, makanya kita inisiasi buat industri UMKM-nya kita buat produk jadi. Makanya tamu-tamu dari luar selalu kita kenalkan bahwa produk jadinya ada di sini loh. Pabriknya di sini ya. Ada. Boleh nanti saya ikut Mas melihat sebenarnya bagaimana pabriknya untuk mengolah jadi makanan jadi dari kokoa itu ya. Bisa. Masamba menjadi penghasil kokoa terbesar dan masih belum banyak yang lirik hasil produksi coklat di Kabupaten Kota Luwu Utara ini. Kami pun penasaran, ingin melihat bagaimana pabrik lokal dalam mengolah kokoa. Prosesnya dimulai dari pengolahan biji kokoa menjadi produk coklat yang diawali dengan penyaringan, pengupasan, dan penggilingan. Untuk hasil coklat bubuk, dari hasil gilingan harus melalui proses pengempaan dan penghalusan. Sedangkan coklat kemasan dicampur dengan susu dan gula, dihaluskan dan dicetak. Dalam pengemasan, suhu ruangan pun harus terjaga dalam kondisi sejuk agar coklat tidak mudah meleleh. Jadi ini proses apa Mas? Jadi ini proses pengemasan. Nah kalau yang sekarang lagi dikemas ini coklat apa Mas? Jenis apa gitu? Ini jenis milk coklat. Nah, kita kan ada beberapa varian rasa. Nah, yang lagi dikemas ini kebetulan milk coklat yang kita kasih brand Sayang. Sama itu harus pakai pasti sama sarung tangan ya? Sarung tangan. Oke, saya pakai. Posisinya gini. Iya. Yang ujung ketemu yang rasa ini ya. Iya, benar ya.
Pemasarannya masih di kawasan Masamba. Hanya bibit kokoa saja yang sudah sampai keluar daerah. Kuliner khas Masamba lainnya ialah kapurung yang berbeda dengan kapurung pada umumnya. Kami pun beranjak ke Pincara, pusat pemandian air panas. Di sana masyarakat lokal membuat kapurung dengan suasana alam terbuka. Saya pun tertarik ikut mencoba membuat kapurung yang berbahan dasar dari sagu. Air harus dimasak mendidih, lalu dicampur ke dalam air sagu dan diaduk secara rata. Yang menarik ialah madui pugalu atau proses menggulung sagu hingga menjadi bulatan kecil dengan menggunakan 2 kayu. Awalnya memang sulit karena lengket. Namun, akhirnya saya juga bisa membuat bulatan kecil sagu ini. Hasilnya nanti akan dicampur ke dalam kuah yang berbahan kaldu, garam, cabai rawit, dan jeruk nipis. Jadi ini udah kita ambil kapurungnya. Sekarang cara makannya gimana? Cara makannya kalau untuk yang bukan orang asli Masamba ya biasa pakai sendok, terus nggak dikunyah, langsung ditelan. Langsung ditelan. Mereka yang nggak kuat gede langsung dimakan aja gini. Telan, udah ditelan. Tapi kalau cara tradisionalnya gini, dipegang. Oke, sekarang saya akan nyobain. Tadi langsung telan ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Dikunyah. Enak, seger banget. Nikmat ya, Mbak. Selesai makan, saya ingin mencoba air panas Pincara yang berada di kolam. Apabila musim liburan, tempat ini sangat ramai karena memiliki 2 pilihan, yaitu air panas di kolam atau air dingin di sungai. Asli, ini panas banget. Jadi sebenarnya tempatnya unik banget karena di sini air panas nih, tapi di sana tuh udah ada sungai, sungainya tuh dingin. Dan air panas ini itu asalnya sih kalau saya lihat ya dari celah-celah batu, asapnya pun kelihatan, makanya berarti kan artinya mendidih banget. Biasanya pengunjung bermain air dingin terlebih dahulu, baru ke kolam supaya tidak merasakan air yang cukup panas.
buat reper tubing. Apa aja sih Pak yang harus disiapkan dan digunakan? Oh, kalau reper tubing itu kita hanya cukup menggunakan rompi untuk pengaman, kemudian helm untuk pengaman kepala dan juga ban. Berarti kita wajib pakai ini ya Pak, life vest sama helm ya Pak? Ya ini wajib Mbak untuk keselamatan, helm dengan rompi wajib. Oke Pak, saya boleh ikut ya Pak ya? Ya, boleh Mbak. Tapi saya Metro TV